Alkisah hiduplah seorang anak yang bernama Einsteinheim yang merupakan anak dari seorang tukang kayu. Sampai di suatu momen dia bertemu dengan pesulap jalanan dan dia terkesima dengan apa yang dilakukan oleh pesulap tersebut. Suatu hari ketika Einsteinheim melakukan trik sulapnya di tengah keramaian, dia membawa sebuah telur di atas tongkat. Hal yang dilakukan itu menarik perhatian orang-orang termasuk para bangsawan yang ketika itu lewat di depannya. Salah satunya adalah wanita yang dia cintai nantinya, dia bernama Sophie. Sophie yang merasa tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Einsteinheim, dia pun menghampirinya. Dan dari situlah mereka akhirnya mulai menjalin pertemanan. Namun pertemanan mereka itu tidak berlangsung lama ketika Sophie diketahui menjalin hubungan dengan anak orang miskin. Keluarganya pun menjemputnya dan menjauhkan Sophie dari Einsteinheim. Einsteinheim pun menyadari kalau ternyata Sophie adalah anak dari keturunan seorang bangsawan yang memiliki strata jauh di atasnya. Namun mereka yang memiliki rasa satu sama lain masih menjalin hubungan dan dengan secara sembunyi-sembunyi bertemu. Membuktikan rasa cintanya, Einsteinheim pun membuat sebuah kalung yang memiliki pendan yang terbuat dari kayu. Ajaibnya lagi, pendan itu juga dibuat dengan teknik sulapnya. Pendan yang awalnya berbentuk lonjong, lalu diputar kedua sisinya dan dibuka. Di sanalah terdapat fotonya Einsteinheim. Mereka tetap menjalani hubungan secara sembunyi-sembunyi sampai akhirnya Sophie diketahui oleh keluarganya. Sophie pun ditangkap, diamankan dan dijauhkan dari kehidupannya Einsteinheim. Semenjak saat itu, Einsteinheim pun pergi dari perkampungannya untuk belajar teknik sulap yang lainnya. Lalu sampailah kita dibawa ke scene di momen saat ini, di mana Einsteinheim sekarang sudah memiliki pertunjukannya sendiri. Ini adalah asisten sulapnya. Dia pun mempersilakan Einsteinheim yang sekarang sudah terlihat sangat dewasa, dan Einsteinheim pun memulai pertunjukannya. Einsteinheim bergabung ke kumpulan penonton dan berbicara dengan seorang wanita. Dia meminjam sapu tangan dari wanita tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak kosong. Wanita si pemilik sapu tangan itu disuruh untuk memegang kotak tersebut. Sementara itu dia pun melanjutkan aksinya di panggung. Ya, jeruk yang sedang dimainkannya inilah yang dia buka dan diambil bijinya, dan dia ingin membuktikan bahwa dia bisa menumbuhkan tanaman dalam hitungan detik. Dimulai dari tunasnya lalu tumbuh semakin membesar. Itu membuat seisi gedung opera merasa takjub, termasuk bapak satu ini. Dia adalah kepala kepolisian. Dia sangat mengagumi karyanya Einsteinheim. Sampailah pada akhirnya tumbuhan itu tumbuh dengan sempurna dan keluarlah buah-buah jeruk yang layak untuk dimakan. Setelahnya dia juga lalu menyuruh wanita yang tadi memegang kotak yang dia berikan. Ternyata di dalam kotak tersebut sudah tidak ada lagi sapu tangan milik wanita tersebut. Dan sapu tangannya itu sekarang sudah berada di dekat Einsteinheim, diterbangkan oleh kupu-kupu. Semua penonton pun dibuat terkagum, lalu mereka pun berdiri memberikan tepuk tangan. Poster pertunjukannya terpampang di mana-mana. Ketika Einsteinheim sedang berjalan di luar, dia disamperin sama anak-anak pengemis. Anak-anak tersebut meminta uang kepada Einsteinheim, lalu dia pun menunjukkan trik sulapnya. Lalu kita berpindah kepada scene berikutnya ketika Einsteinheim akan melakukan pertunjukan. Namun yang berbedanya kali ini, asistennya mengintip ternyata di sana ada putra mahkota yang ingin menyaksikan pertunjukannya Einsteinheim. Ya, dia adalah bangsawan calon penerus tahta kerajaan. Dia juga membawa calon permaisurinya. Einsteinheim lalu memulai aksi sulapnya dengan menawarkan kepada salah seorang penonton untuk menjadi volunteer atau sukarelawan, yang katanya itu akan berkaitan dengan menantang kematian. Putra mahkota pun berdiri. Dalam sesaat, semua orang mengira kalau dirinya lah yang akan menjadi sukarelawan. Ternyata dia malah menunjuk calon permaisurinya. Wanita ini lalu turun dari kursinya dan naik ke panggung. Ternyata wanita ini adalah Sophie, cinta masa lalunya Einsteinheim. Sebenarnya Einsteinheim sedikit menyadari kalau wanita ini adalah Sophie. Namun Sophie mengatakan kalau dia belum pernah bertemu dengan dirinya sebelumnya. Asisten Einsteinheim lalu memasangkan sebuah jubah kepada Sophie. Lalu dengan gerakan tangannya dia menghipnotis Sophie untuk memejamkan mata. Setelahnya Sophie dihadapkan pada sebuah cermin besar yang sudah dipersiapkan tadi, dan tudungnya pun dipasangkan. Sophie lalu disuruh mengangkatkan tangan dan berbalik arah. Ketika Sophie disuruh kembali menghadap ke cermin dan membungkukkan badan, bayangan tersebut malah terlihat seperti sosok yang arogan. Lalu tiba-tiba ada bayangan lain yang sedang memakai jubah yang sama sedang memegang pedang. Sophie tentunya dibuat terkejut. Apakah mungkin ada orang lain di belakangnya? Ternyata tidak. Itu hanya proyeksi yang berada di dalam cermin. Sosok di dalam cermin yang merupakan bayangannya Sophie lalu dibunuh dengan pedang oleh bayangan yang lain. Arwahnya seolah-olah keluar dari dalam cermin dan menghampiri Sophie sehingga Sophie dibuat pingsan. Setelahnya Sophie yang sadar lalu turun dari panggung dan